Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Rosia Nurmala dengan NIM A2102100047 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu lembar kerja proyek warga negara 1 dengan aspek dan hasil. Aspek yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dengan hasil, banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kurangnya memperhatikan social distancing, dan masih mengunjungi tempat-tempat ramai. Aspek yang kedua yaitu topik yang dipilih. Dengan hasil perilaku sosial, kurangnya perhatian masyarakat mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan. Aspek yang ketiga yaitu relevansi topik dengan bidang studi. Hasil yang saya dapat yaitu self-awareness. Aspek yang keempat yaitu relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Dengan hasil sosialisasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memberikan kesadaran spiritual kepada masyarakat dan menumbuhkan empati. Aspek yang terakhir yaitu jenis produk. Dengan hasil yang saya dapat yaitu selanjutnya yaitu lembar kerja proyek warga negara 2 dengan sumber dan uraian. Sumber pertama yang saya dapat adalah artikel jurnal. Dengan uraian, permasalahan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi anjuran tersebut, terutama di tempat umum seperti pasar. Salah satu pasar yang banyak pengunjungnya adalah Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 23,33% masyarakat menggunakan masker dan 26,27% mencuci tangan. Sumber yang kedua yang saya dapat yaitu media cetak. Dengan uraian, jumlah pelanggaran protokol kesehatan Kota Solo terus meningkat selama masa pandemi COVID-19 yang memasuki bulan ke-10. Lalu sumber selanjutnya yang saya dapat yaitu media online atau media sosial. Yang pertama adalah Twitter. Viral video masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di Angkringan Kopi Yogyakarta. Kepala Satpol PP DIY Novarian Rahman membenarkan kejadian itu. Terkait hal ini, Novarian telah mengambil 15 penjual angkringan untuk dibina di kantor Satpol PP. Sumber media sosial yang kedua yaitu YouTube. Meskipun pendisiplinan pada sejumlah tempat terus dilakukan, namun masih saja ada masyarakat yang mengabaikan penerapan protokol kesehatan berupa 3M, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Dan sumber terakhir yang saya dapat adalah peraturan perundang-undangan. Dengan uraian, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.017/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum dan rangka pencegahan dan mengendalikan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, di tugas selanjutnya ada lembar kerja proyek warga negara 3. Dengan langkah pertama yang saya cari adalah self-awareness terhadap COVID-19. Dengan deskripsi, self-awareness menurut Solso merupakan kesadaran atau kesepian diri terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan peristiwa kognitif yang meliputi perasaan, memori, fisik, dan pikiran. Sikap ini perlu dibangun oleh setiap orang agar lebih peka terhadap kondisi sekitar. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Resti Gradia Dwiwina, masyarakat harus membentuk perilaku yang lebih sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Kesadaran diri juga penting dalam hal menerapkan protokol kesehatan agar tidak menyepelekan atau mengabaikannya. Dengan proses yang saya dapat adalah 50%. Selanjutnya, langkah kedua yaitu relevansi COVID-19 terhadap Pancasila. Dengan deskripsi, melalui kejadian pandemi corona ini, kita tersadarkan adanya sebuah relasi antara Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam semesta,
Apa yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama, tentunya dalam menyikapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Dan proses yang saya dapat dari langkah ini adalah 50%. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.